Saya boy yang pas nonton. Ketika
Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga Bapak Ibu semuanya dapat hadir dalam di ruangan ini. Pertama-tama yang terhormat Ibu Kepala Sekolah doaan karena SPD, yang terhormat Ibu Emi, Bu Miriam Zamaria, yang terhormat Bu Mujiana SPD. Baik Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini, hari ini kita akan mendengarkan sosialisasi yang bertema budaya positif di lingkungan SDN Malakasari 03 yang akan disampaikan materinya oleh Ibu Dewi Supiwati SPD. Kepada Ibu Dewi Supiwati SPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semua, Bapak, Ibu guru, selamat siang menjelang sore. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu sebentar ya. Kayaknya biar semangat kita harus tepuk itu dulu ya. Tepuk pijat. Ya berdiri bisa berdiri. Biar makin semangat, biar nggak pegel-pegel. Ayo siapa yang pegel ya? Bu Emi, ayo Bu Emi. Yang minta siapa? Bu Emi, tangan kanan dulu, tepok. Pinggang tepok, kaki tepok. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Bapak. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Anak-anak SPD, yang saya hormati Ibu Mariam Zamariati, Ibu Mariam Zamaria selaku wakil belum ya. Yang saya hormati Ibu Haji Mujiana selaku wakil bidang kesiswaan, dan tidak lupa yang sangat saya banggakan, yang sangat saya cintai, Bapak Ibu guru beserta Tendik SDN Malakasari 03. Hari ini saya akan berbagi sedikit, kita belajar bersama-sama ya Bapak Ibu guru tentang budaya positif yang diterapkan di sekolah. Perubahan paradigma.
Coba Bapak Ibu kita praktekkan ya. Coba kalau misalkan Bapak Ibu pegang tangannya digenggam, seolah-olah itu di tangan ini itu hal yang sangat berharga sekali. Sedangkan teman Bapak Ibu, misalkan emas lah ya Bapak Ibu ya, terus suruh melepaskannya, gimana itu Bapak Ibu? Sayang sekali ya. Jadi harus dipertahankan, harus digenggam erat terus menerus ya. Begitupun budaya positif yang ada di Indonesia itu yang ada di sekolah kita, itu juga harus dipertahankan dan digenggam erat terus menerus. Ilusi dalam teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru itu kalau misalkan memaksa murid terus mengendalikan murid itu sesuatu hal yang ilusi. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan tidak nyaman. Biasanya disiplin itu kepada murid kita itu harus disuruh. Ya kan Bapak Ibu ya? Anak kita itu kayak ibaratnya itu kayak anak itu merasa bahwa kedisiplinan itu hal yang menyeramkan bagi anak. Karena harusan dan kayaknya dipaksa gitu, kan bukan dari hati. Iya nggak Bapak Ibu? Iya betul pastinya. Disiplin positif itu ada 3 macam. Pertama hukuman, terus konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman itu sistemnya tidak akan berjalan bila anak itu tidak kekal gitu. Jadi tidak menjadi habit di anak tersebut atau tidak menjadi kebiasaan. Terus mendorong menyalahkan diri. Anak belajar menyembunyikan kesalahan. Setelah itu dibuat oleh guru mencoba mengontrol anak. Berarti gurunya yang mengendalikan anak. Terus kalau konsekuensi memerlukan monitoring. Guru mengawasi terus. Terus kalau mendorong keputusan, mendorong kepatuhan, anak harus patuh. Anak belajar taat peraturan dibuat oleh guru dan murid. Yang dibuat malah biasanya peraturan itu yang dibuat oleh gurunya sendiri ya. Terus mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Nah, restitusi. Ada yang pernah dengar Bapak Ibu restitusi itu apa? Restitusi itu anak berusaha bertanggung jawab atas kesalahannya. Terus mendorong disiplin positif dari hatinya tanpa paksaan, tanpa kita suruh, udah menjadi habit anak tersebut. Terus anak belajar memecahkan masalah. Peraturannya dibuat oleh murid. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Nah, restitusi itu biasanya ada hubungannya dengan keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah membuat keyakinan kelas ya, kesepakatan dengan murid ya. Coba Bapak Ibu di sini ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu 100 kali. Termasuk hukuman, konsekuensi, apa restitusi. Hukuman. Kenapa Pak? Kok hukuman Pak? Ya, artinya kita memberikan sebuah tindakan supaya anak itu jerat tidak mengulangi kesalahannya lagi. Oh iya. Ya, maksudnya kenapa saya katakan itu hukuman? Artinya sebuah tindakan yang kita berikan atau yang diberikan guru supaya anak tidak mengulangi kesalahannya lagi. Kadang ada hubungannya nggak sih Pak? Apa yang dia tindakan sama hukumannya itu kadang tidak sesuai ya Pak ya? Karena gurunya marah. Ya,
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Nah biasanya ini guru olahraga ya. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi apa restriksi Bu Eli? Konsekuensi ya. Hukuman. Alasannya Mbak Eli? Sudah ada kesepakatan jika terlambat harus ada iya, harus ada hukumannya. Ada kesepakatan di dalam kelas yang dibuat oleh guru dan murid. Terima kasih Bu Eli. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kenapa Bu Nopi? Restitusi Bu, karena dia bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dia lakukan. Yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bu Ulfa. Ya, untuk murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kalau buat saya itu restitusi ya, karena kalau buat saya itu untuk belajar bertanggung jawab untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Deh, kita coba sama. Murid diminta untuk push up 15 kali. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, termasuk restitusi yang menurut saya. Dan kita gali bersama-sama ya Ibu saya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Restitusi. Oh, Karena dengan menggantikan kertas itu merupakan bentuk tanggung jawab, ya, restitusi. Terima kasih atas pendapatnya. Mari kita lanjut ya. Teori motivasi. Gianni Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Dihukum oleh penghargaan. Dari kata-kata ini ada yang tidak setuju, Bu? Dihukum karena penghargaan. Oleh penghargaan. Iya. Maksudnya apa itu ya? Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Di sini kenapa kok dihukum oleh penghargaan? Penghargaan juga bisa menjadi hukuman. Iya, soalnya apa? Misalkan nih, kalau Jadi kayak ngarepin gitu ya, kamu rajin belajar, saya mengharapkan terus. Nanti kalau saya yang rajin begini, nanti dapat lagi penghargaan. Kalau ini sendiri, Mungkin gitu ya. Jadi penghargaan itu seperti jadi target juga gitu ya. Jadi seandainya saya berperilaku baik atau berprestasi, maka saya akan mendapatkan terus penghargaan itu. Mungkin seperti itu ya. Jadi penghargaannya jadi menghantui ya, ada bagusnya juga sebagai motivasi, tapi di satu sisi sebagai hukuman gitu ya. terima kasih Bu Aa. Jadi di sini nih, seperti Bu Aan yang tadi katakan, hukuman dihukum oleh penghargaan itu bisa menjadi ketergantungan. Yang pertama, yang kedua, kalau misalkan anak nggak dapat, ketika ternyata anak itu ada yang nyaingin ya, tadinya si A terus yang dapat penghargaan karena nilainya 100 terus kan, tiba-tiba si B dapat 100
100 dan yang A ternyata masih menurun, kan berarti dia nggak dapat 100. Kemungkinan ada perasaan yang menjadi bukan saya dan menjadi pesimis, itu bisa aja Bu. Terus kalau misalkan nih kita rapotan, biasanya kan yang dapat hadiah itu kan 1 sampai 3. Nah, yang keempat kan nggak dapat ya. Padahal nilainya itu cuma selisih 0, gitu. Itu juga menjadi anak jadi kok aku padahal kan nilainya cuma 94. Misalkan yang juara 3 94, 0,5, yang 9 yang ranking 4 jadi 94, 0,1, padahal sama-sama 94. Itu tuh pun menjadi ada rasa kecewa di anak tersebut. Gitu. Itu makanya penghargaan bisa menjadi hukuman. Aupiko, punishment by reward, wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995 mengumumkan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Ko, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, di sini itu pembelajaran itu emang untuk diri sendiri dan dia sadar bahwa anak itu emang belajar, bahwa anak itu butuh belajar dan pembelajaran itu emang dibutuhkan dari anak tersebut. Teori Aupiko mengenai penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Nah, itu yang sudah Ibu Aan katakan. Penghargaan itu menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Yang tadi saya sebutkan ya Bapak Ibu. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Kebutuhan dasar manusia. Ibu Andi, guru wali kelas 7A di SMP Jaya KHD, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Boni, beberapa anak di kelas 7A telah datang padanya dan mengeluhkan Boni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika ibu ini menghadapi situasi yang seperti ini, apa yang kira-kira Bapak Ibu lakukan? Dan kira-kira Boni mengapa sih melakukan hal tersebut? Yang biasanya muridnya minta bekal mulu, ada nggak Bapak Ibu minta bekal temennya? Minta apa? Bekal temennya? Ada. Di kelas itu kadang-kadang temannya itu padahal dia tuh dikasih jajan orang tua buat bekal, tapi dia senang nih Kak punya temannya. Kadang-kadang dia kepengen apa yang temannya punya itu mau, tapi ada yang mau tukeran, tapi ada juga yang tidak. Ya kalau yang tidak itu yang celamitan ya, kadang-kadang dia bilang kamu celamitan aku makan aja kan. Nah itu mungkin kebiasaan-kebiasaan yang dari rumah itu tidak diubah oleh orang tuanya sehingga terbawa di sekolahan itu. Dan ada juga yang maksa tuh, pasti nggak? Nah itu harus seperti itu ya. Ada kemungkinan itu yaitu mereka sudah terbiasa dari awalnya seperti itu, kurang pantauan juga dari guru kelasnya mungkin, jadi anak itu terbiasa meminta. Jadi kita kalau menurut saya nih Ibu Ani ini tetap memantau siapa si anak ini, dikasih nasihat agar tidak seperti itu lagi. Iya betul ya. Biasanya itu dari rumah juga udah terbiasa itu.
kebiasaannya ibu ya, karena habitnya udah seperti itu gitu ya. Nah biasanya itu anak ini itu berasal dari bisa lingkungan bermainnya atau dari perilaku turunannya, bisa jadi ya. Nah bisa jadi kurang perhatian dari orang tuanya gitu. Dia melampiaskannya di sekolah. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, serta kebebasan. Bertahan hidup itu kayak kita makan, minum, kebutuhan pokok kita untuk hidup ya. Terus penguasaan itu dia merasa ingin ada rasa kayak misalkan menjadi ketua kelas dan lain sebagainya. Terus merasa bahwa dia itu bisa di bidang tertentu, itu penguasaan. Terus kesenangan ini di sini dia merasa senang dengan hal-hal tertentu ya, misalkan bisa dalam kesenian, IPA dan lain sebagainya. Kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini penting banget. Kasih sayang dan rasa diterima itu biasanya dari gurunya dan teman-temannya. Kalau anak itu tidak diakui di kelas, terus gurunya juga nggak perhatian, nah ini adalah anak ini bisa berbeda, bisa memberontak dan lain sebagainya. Kebebasan, di sini kebebasan Bapak Ibu, di sini anak-anak itu boleh bebas belajar sesuai keinginan mereka. Yang kurikulum merdeka ya, itu biasanya gini. Anak ini kan dikelompokkan menjadi 3, yang bisa, yang sedang, sama yang kurang. Nah, biasanya kalau misalkan contohnya belajar Pancasila ya, yang satu misalkan ada yang senang dia mempresentasikan atau dia pengen ngomong di depan. Nah, itu berarti dikelompokkan anak yang sudah bisa atau yang pintar. Yang kedua mungkin mempresentasikannya lewat tulisan. Nah, itu kelompok yang kedua. Dan yang ketiga mungkin karena belum bisa, dia sukanya menggambar, pengennya menggambar atau mewarnai, berarti Bapak Ibu guru bisa memfasilitasi gambar. Anak tersebut disuruh menentukan lambang-lambang Pancasila, misalkan 1, 2, 3, dan 4, 5. Itu misalkan diwarnai, yang satu warnai apa, atau hijau, terus yang dua warnai kuning dan lain sebagainya. Seperti itu. Bisa jadi kalau misalkan ditanya ini, anak hari ini mau belajar apa, gitu ya. Bu, gimana kalau kita nari? Itu bisa Ibu. Evaluasi konsep. Dinda seorang anak kelas 3 SD tiba-tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia dibenci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan? Berarti di kebutuhan Dinda itu termasuk apa yang dia butuhkan. Kasih sayang, karena pengen diterima gurunya sama temannya. Terus tindak lanjutnya gimana Ibu Ulfa? Ya, maksudnya apa yang saya sebagai ibu gurunya ya, sebagai ibu gurunya Ibu Rani, ya. Sebagai Ibu Rani, saya akan mendekati secara psikologi, yaitu kepada Dinda, apa yang dirasakan ketika ibu guru mengajarkan kepada Dinda, apakah ada kesalahan ibu yang membuat Dinda itu sedih, benci. Nah, dari situ kita akan merubah konsep
pembelajaran kita kepada Dinda terutama. Intinya mungkin barangkali Dinda adalah seorang yang kalau bahasa sekarang baperan gitu ya, maksudnya gitu, terlalu sensitif. Nah maka kita akan berikan hiburan kepadanya dan memberikan motivasi semangat. Kalau saya akan memberikan pertanyaan yang akan ditujukan kepada Dinda, yang Dinda bisa menjawab, dan itu akan diberikan aplaus, jadi membuat dia merasa diterima dan perhatian yang luar biasa kepada Dinda. Dan itu aja. Terima kasih Bu. Nah, emang kita mengajarkan anak itu kan harus sesuai kodrat, minat, sesuai yang sudah dimiliki dari lahir ya. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah itu termasuk kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebebasan. Kebebasan. Oh ya. Temannya Bu Rani. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Itu apa sih? Itu kayak Bu Elis kalau bukan apa ya Bapak Ibu ya? Bu Elis banget ya. Pujian. Ya. Jadi termasuk kebutuhan yang dari yang kelima yang dasar itu apa? kasih sayang. Kasih sayang. Terus aku bosan, apa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja, berarti Membosankan. ya, berarti apa Bu? Apa yang itu? Oh iya. Jadi ada kebebasan, terus ada rasa Kesenangan. Ketidakpuasan. penguasaan, kesenangan, dan bertahan hidup. Itu yang terakhir penguasaan ya tadi. Penguasaan. Penguasaan ibu gurunya saya. Ibu gurunya itu terlalu menonton mungkin. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Oh, Bu. kasih sayang. Berarti kasih sayang. Kasih sayang. Jangan Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu ngomong doang. Berarti apa apa tadi? penguasaan. Kebebasan. Kebebasan. Salah dong. Emang temennya Bu Rani. Ini mereka terlalu pintar. Temennya Ibu Rani. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Berarti penguasaan. Keyakinan kelas ini Bapak Ibu udah bikin keyakinan kelas? Sudah. Alhamdulillah. Keyakinan kelas itu menurut Ibu itu dari Ibu sendiri apa dari muridnya? Dari anak-anak. Dari anak-anak disepakati oleh gurunya. Kesepakatan bersama berarti ya. Kesepakatan bersama. Apa yang lebih dibutuhkan di dalam kelas atau sekolah, keyakinan atau peraturan? Mengapa seorang menggunakan helm saat mengendarai motor? Mengapa seorang menerobos lampu merah? Nah, mengapa keyakinan itu dibutuhkan? Keyakinan kelas karena dibutuhkan karena sebagai pemacu anak, atau itu bahwa kesadaran anak yang harus dilakukan dari diri sendiri. Mengapa seorang menggunakan helm saat mengendarai motor? Itu biar apa? Biar aman. Selamat, Selamat. Ya, Mengapa seorang menggunakan helm saat mengendarai motor? Satu adalah keselamatan, dua disiplin dalam mengendarai motor, gitu. Jangan ditilang. Kayaknya cukup dibantu. Yang kedua, mengapa seorang menerobos lampu merah? Nah itu ya sampai sesudah nanti betul. Iya betul. Mengapa seorang menerobos lampu merah? Karena
dia tidak disiplin dalam peraturan lalu lintas, mengabaikan keselamatan diri sendiri. Nah, di sini mengapa biasanya itu kalau menggunakan helm saat mengendarai motor itu biasanya itu peraturan dari keyakinan, jadi apa peraturan dari polisi, Bapak Ibu? Polisi. Anda terpaksa nggak sih melakukan hal tersebut? Berarti bukan dari keyakinan diri sendiri ya. Ini yang dinamakan peraturan. Prosedur membentuk keyakinan kelas, meminta pendapat seluruh warga yang tadi Bu Elis udah lakukan ya, mencatat semua masukan, gunakan kalimat positif. Di sini kalimat positif itu nggak boleh ada kata jangan. Sebaiknya ya. Bisa sebaiknya, pokoknya jangan ada kata jangan. Kalau misalkan tidak boleh datang tepat waktu itu masih kurang loh. Kalau bisa datang tepat waktu. Singkat, padat, berisi. Iya. Pokoknya jangan sampai ada kata jangan ya Bapak Ibu ya. Tinjau kembali keyakinan yang sudah didapat, mendatangani keyakinan yang sudah ditinjau, keyakinan kelas ditempel di tempat yang mudah terlihat. Nah, Bapak Ibu yang sudah membuat keyakinan kelas bersama siswa-siswinya, jangan lupa ditempel kalau bisa kelihatan paling depan, biar anak ntar kalau misalkan ada yang kurang tahu bisa diperlihatkan. Restitusi. Tisa Hana panggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Mahmud. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana? Mengapa? Berarti itu buat Ibu aja. Mohon maaf Ibu Ai. Lagi nyanyi mau gitu. Kawan, nggak fokus. Lagi nggak fokus. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruang Ibu Dewi. Aku baca. Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di media sosial. Iya. Kalau pada main FB berarti anak-anaknya. Yang jelas yang pertama dipanggil dulu anaknya. Ini siswanya berarti SMA ya? Ini satunya ya, ibaratnya Ibu SD iya. ada pembulian. Yaudah, yang pertama dipanggil dulu, kemudian jelaskan maksud dan tujuan kenapa bersikap bertutur kata seperti itu, gitu ya. Kemudian dijelaskan juga bahwa kalau medsos itu berarti kan semua orang, bukan hanya satu sekolahan, bahkan mungkin siapa saja yang berteman dengan dia akan mengetahui dari sikap atau perilaku dia ngebully si Tisa gitu ya. Gitu. Jadi si Hana ya. Tisa benar. Jadi yang dibully itu si Tisa, yang ngebulinya si Hana gitu kan. Jadi kalau sudah tahu kesalahannya, ya otomatis si Hana itu harus yang pertama minta maaf, kemudian ngeblokir atau mendelete ya dari postingan-postingan yang dia tampilkan di medsos tersebut. Mungkin seperti itu ya. Itu berarti udah pintar ya. Terima kasih Ibu Aan. Nah, di sini Bu, kenapa keyakinan kelas itu harus kalau bisa itu ada gitu di kelas? Karena di sini itu kita akan belajar bagaimana cara menangani anak secara restitusi. Nah, di sini ada yang 5 posisi kontrol menurut Dr. Widya. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bila menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Itu yang namanya penghukum, pembuat merasa bersalah.
Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Contoh kayak gini, Ibu. Kamu jangan bandel, kasihan Ibu, kayak gitu. Itu termasuk memposisikan anak itu membuat merasa bersalah. Nah, terus teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, di sini juga kurang bagus kalau misalkan guru bagi teman. Kenapa? Karena kadang kita disongongin ya Bu ya. Karena merasa jadi teman, jadi anak jadi songong gitu sama kita. Terus pemantau, posisi pemantau di sini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Berarti peraturan itu dibuat kita sendiri, terus anak disuruh mengikutinya, gitu. Kalau manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkannya. Nah, di sini yang tadi saya sebutkan itu melalui keyakinan yang sudah buat. Nah, di sini kita dibuat bareng-bareng sama murid. Nah, di sini diyakini dan kita berkesepakatan dan dilakukan bersama-sama. Nah, segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi itu bagaimana cara memecahkan masalah tanpa kita sampai marah-marah. Itu pakai ini, Bu. Pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Biasanya kayak gini, menstabilkan identitasnya kayak gini. Di sini ada, saya kasih videonya ya Bapak Ibu ya, biar Bapak Ibu lebih jelas.
tidak ada yang mengurus bapak. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Gak banget, saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Itu karena suatu alasan tertentu kan? Saya biasa aja Pak. Ya saya ada gini lah. Masa saya dibungkus tukang fitnah? Ya suatu lah. Tindakan ada itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berbicara lagi. Hanya merusak itu. Iya Pak. Dan hanya memutuskan saja. Dan menurut saya aku ya ini lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mencatatkan tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi kemarin. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sama dari orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak bisa itu. Kamu meyakini ada orang lain itu pasti tidak? Yakin lah Pak. Iya. Kita harus tahu nih. Namun ada juga keyakinan yang tapi yang perlu kita lakukan. Apabila kita sudah marah, Ya saya bisa proaktif. Bagaimana yang saya bisa jadi sabar. kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Iya Pak. Oh, kamu memperbaiki masalah ini. Kamu akan menjadi seperti apa? Saya akan menjadi tanggung jawab ya Pak. Dan menjadi proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Dan lah, bangga bisa sabar dan Baiklah kalau begitu. Biar kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Bapak Ibu, ini tadi video tentang restitusi. Jadi kita nggak perlu marah-marah ya Bapak Ibu. Kalau misalkan ada anak yang bermasalah. Yang pertama ditanyain dulu validasi menstabilkan identitasnya. Kamu kenapa marah-marah? Gitu kan. Tapi nggak kayak gitu sih Bapak Ibu biasanya. Langsung pertanyaannya gini, misalkan Bu Nopi, kayaknya kamu lagi marah gitu. Nggak apa, kamu marah-marah kayak gitu, nggak kayak gitu. Ya. Nah, terus habis itu menstabilkan validasi tindakan yang salah. Nah, itu nggak langsung dijudge, kamu sih langsung ini aja kayak gitu. Itu nggak kayak gitu Bapak Ibu. Nah di sini itu menurut kamu tindakan kamu sudah benar apa salah kayak gitu. Kalau enggak menurut kamu, misalkan tadi kan di situ kan udah sebut gitu ya. Menurut kamu tindakannya benar apa salah? Udah gitu. Habis itu menurut kamu yang kamu lakukan itu benar enggak kayak gitu. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah yang tadi udah keyakinan kelas sudah Bapak Ibu bentuk, nah itu bisa menjadi pedoman di sini. Menurut kamu sesuai nggak dengan keyakinan kelas gitu. Habis itu anak itu, jadi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kan anak itu mengungkapkan dari hati diri sendiri dan dia nggak ada paksaan, nggak ada rasa benci juga kepada kita ya. Kadang kalau misalnya kita menangani dengan cara marah-marah, anak juga pasti kan, ih Bu Emi jadi belain dia nih gitu misalkan, dia nggak boleh. Jadi anak itu akan berasa menjadi dendam. Gitu. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Kira-kira ada pertanyaan? Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sekali atas kekurangannya. Masalah dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan doa terlebih dahulu. Bagi yang agama non-muslim,
berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Muslim, kita berdoa membaca Alhamdulillah. Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, berdoa selesai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebentar dulu, jangan berdiri dulu. Kita berikan tepuk tangan buat Ibu. Habisnya nggak dari saya sih, Bu. Risma, sepertinya kamu marah sekali. Saya dikatain bawa-bawa nama orang tua saya, Bu. Terus saya marah sekali. Saya kesel banget, Bu. Saya jadi pengen nonjok Kaila. Saya nonjok Kaila, Bu. Berbuat salah adalah hal yang manusiawi karena tidak ada manusia yang sempurna. Risma, apakah kamu mau belajar untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus melukai temanmu? Bisa, Bu. Dengan cara menahan diri, menahan emosi, dan lebih bersabar lagi. Apa nilai-nilai keyakinan yang kita percaya di sekolah ini? Menjaga sopan santun. Apakah kamu sudah menyadarinya? Sudah. Ella, bagaimana lukamu? Saya perlu diobati, Bu. Bagaimana Risma? Saya akan bertanggung jawab, Bu. Saya akan mengobati Kaila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayati, mengajar di kelas 3 SDN Malakasari 03. Saya ingin memberikan tanggapan tentang materi yang telah disampaikan oleh Ibu Dewi Supiwati, guru penggerak angkatan 10 yang telah angkatan 8 yang telah memberikan materi tentang restitusi atau mengatasi masalah di kelas. Menurut saya apa yang telah disampaikan itu sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama guru, karena kita tentunya menghadapi banyak masalah, terutama di kelas, tidak hanya dengan murid tapi juga dengan wali murid dan juga mungkin masalah yang lain gitu. Nah, dengan adanya restitusi itu akan sangat bermanfaat terutama buat kita dan juga untuk Ibu Dewi sebagai guru penggerak yang mungkin nanti akan menghadapi juga banyak masalah, sehingga menurut saya sih ini perlu dikembangkan dan juga perlu untuk menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.